bahwasanya Nabi mengucapkan dalam sabdanya, inna malaikatar rahman basitatun ajnihatiha ala ardi syam. Sesungguhnya Allah itu sesungguhnya para malaikat itu mengepakkan sayapnya, dan tidaklah mereka mengepakkan sayapnya kecuali di atas wilayah Syam. Ini semuanya merujuk kepada keberkahan penduduk Syam. Makanya mereka mendapatkan keberkahan. Ya. Dan kita kenapa harus mendukung mereka? Karena ini sebenarnya realisasi dari sebuah ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk yang lurus. Petunjuk dari trennya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Siapa itu? Para nabi, para rasul, orang yang cinta kebenaran, dan para syuhada. Dan salah satunya hari ini kita dipertontonkan secara nyata bagaimana orang-orang yang mereka menjaga wilayah Syam, mereka satu persatu mati syahid ketika mereka menjaga wilayah mereka. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu, terkhusus kepada keluarga besar, keluarga muslim di Munchen, Jerman, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah kebenaran. Karena sesungguhnya pada dasarnya setiap manusia, apapun kondisinya, apapun level keimanannya, dan apapun latar belakangnya, dia tetap membutuhkan hidayah pada setiap jalan hidupnya. Hari ini yang bermaksiat pun membutuhkan hidayah, supaya kemaksiatan yang masih dia lakukan ditinggalkan olehnya. Hari ini yang sudah meninggalkan maksiat pun membutuhkan hidayah, supaya ketika dia sudah meninggalkan maksiat, dia diberikan istiqomah. Hari ini pun yang taat pun masih membutuhkan hidayah, karena sesungguhnya supaya memberikan kepadanya setiap ilmu yang dia dapatkan semakin ditambahkan oleh Allah dan bertambah utuh. Karena terkadang ilmu yang kita dapatkan baru separuh, tetapi kita belum mendapatkan ilmu-ilmu yang Allah ajarkan pada kehidupan kita semuanya. Makanya jangan terlalu sombong kalau kita baru belajar, baru ikut sunnah, lalu kita menyombongkan diri kita. Kita tetap sangat membutuhkan hidayah. Karena ilmu dan ketaatan yang sudah kita lakukan belum semuanya sempurna kita ketahui, dan belum semuanya sempurna kita kerjakan. Bahkan kalaupun kita sudah mendapatkan ilmu yang berlimpah, kita pun masih membutuhkan hidayah. Karena pada dasarnya kita sangat membutuhkan hidayah, walaupun manusia sudah mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat. Tapi dia pun tetap membutuhkan hidayah karena dia butuh pertolongan supaya diwafatkan pada kondisi husnul khatimah. Itulah rahasia kenapa Rasulullah dengan kesempurnaan ilmunya, kesempurnaan hatinya, kesempurnaan amalnya, beliau pun tetap meminta hidayah kepada Allah setiap pagi dan setiap sore. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan itu doa merupakan permohonan untuk minta hidayah. Ya karena kita paham bahwasanya memang tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak lepas dari kebutuhan kepada hidayah yang Allah bagikan kepada mereka yang tidak pernah bosan untuk meminta. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Apapun latar belakang dan apapun amal ataupun grade keimanan yang kita miliki, kita memiliki benang merah yang sama. Kita berhajat besar kepada hidayah di dalam kehidupan. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita, sehingga kita senantiasa memaknai kehidupan kita dengan kelapangan. Dan kelapangan itu tidak akan pernah kita peroleh kecuali adalah dengan kesyukuran. Sesungguhnya syukur itu kayak mesin produksi, di mana produksi yang diolah oleh mesin yang bernama syukur menciptakan kepada kita ketenangan, menciptakan kepada kita ketenangan, kelapangan, dan kecukupan. Dan itu tidak akan bisa kita dapatkan sampai kita menformat hati kita selayak mesin bernama mesin kesyukuran. Maka sesungguhnya siapapun yang terus berupaya untuk senantiasa bersyukur, tidak membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, tidak banyak melihat teras kehidupan orang lain, maka dia sejatinya telah menjaga mesin pada hatinya supaya mesin itu bekerja sebagai bagian dari produk kesyukuran.
nanti hasilnya dia akan merasakan ketenangan, dia akan merasakan kelapangan, dan pasti akan merasakan kecukupan. Karena inilah 3 perkara yang menjadi simbol sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan itu adalah ketenangan, kelapangan, dan kecukupan. Berapa banyak orang hari ini pintar, tapi belum tentu hidupnya tenang. Saya pernah membaca sebuah artikel, ada anak cerdasnya luar biasa. Sebelum usia 17 tahun dia telah menyelesaikan program beasiswa S2, bahkan S3. Tapi ternyata ketika dia di usia 25 tahun, dia resign dari pekerjaannya dan dia merasa bahwasanya masa kecilnya direnggut sama orang tuanya untuk terus belajar. Dan hari ini dia tidak merasakan ketenangan. Belum tentu orang yang kaya mereka merasakan kecukupan. Berapa banyak orang yang pundi-pundi hartanya sudah sangat berlimpah tetapi tidak pernah merasa cukup. Padahal sejatinya kehidupan semakin ditinggalkan dan kematian semakin didatangi dan ditujukan. Sehingga akhirnya Masya Allah. Sehingga dia di dalam kehidupan tersiksa bukan karena tidak adanya harta yang dia peroleh, tetapi dia tersiksa oleh sikap hatinya yang terus merasa kekurangan. Dan belum tentu di dalam kehidupan ini akan mendapatkan kelapangan, karena berapa banyak orang yang terkenal tetapi belum tentu lapang hatinya. Sehingga terkadang setiap waktunya dia harus terkoneksi terus dengan sosial medianya, dia merasa harus terkoneksi dengan para followernya, dan terkadang dia rapuh untuk menghadapi hujatan dan bulian yang ditujukan kepadanya. Cenderung emosional, cenderung marah-marah, ketika ada nada-nada miring yang ditujukan kepadanya di tengah di tengah keterkenalan yang dia dapatkan. Inilah yang menjadikan kita paham puncak tertinggi rasa pada kehidupan yang tidak bisa dinilai dengan uang itu adalah ketenangan, kelapangan, dan kecukupan. Dan ini tidak akan mungkin dimiliki seseorang sampai dia menjadikan hatinya selayak mesin produksi yang bernama kesyukuran. Dia terus bersyukur, memperhatikan syukurnya setiap waktunya, tidak mudah untuk terpesona dengan apa yang dia lihat, tidak terlalu membandingkan kehidupannya dengan orang lain, yakin bahwasanya takaran Allah itu takaran yang pas dan tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah salah di dalam setiap memberikan kehidupan manusia. Maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan, kelapangan, dan kesyukuran. Semoga semua ilmu yang kita pelajari, semua pekerjaan yang hari ini kita lakukan di kantor kita, semua bisnis yang kita rintis, bukan untuk mengejar kekayaan, tetapi kita mengejar ketenangan, kelapangan, dan kecukupan. Dan itu bernama dengan kesyukuran. Dan inilah pentingnya bagi kita. Betapa dahsyatnya kehidupan ketika kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap kehidupan kita. Dan kesyukuran itulah yang memberikan rasa kehidupan yang bermakna dibandingkan orang yang tidak pernah bersyukur. Dan pastinya orang yang tidak pernah bersyukur, mereka mendapatkan kebalikan dari 3 ini. Mereka mendapatkan kesempitan, mereka mendapatkan kegelisahan, dan tentunya pasti mereka mendapatkan kekurangan yang tidak pernah cukup walaupun hartanya berlimpah, walaupun mungkin dia terkenal, ataupun dia pintar. Tapi ternyata kalau dia tidak bersyukur, kegelisahan akan dia dapatkan, kesempitan akan dia peroleh, dan tentunya kekurangan akan senantiasa menghiasi pikirannya dan hatinya setiap waktu dan setiap saat. Inilah yang menjadikan kita betul-betul memahami syukur itu bukan masalah opsional. Syukur itu bukanlah masalah anjuran, tetapi syukur itu adalah bagian dari sebuah proses kewajiban manusia kepada Allah, bagaimana dia senantiasa wajib bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan. Amin, insya Allah. Itulah yang menjadi perhatian kita. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan perjalanan panjang tadabbur kita kepada surat Al-Fatihah. Tentunya kita semuanya paham betapa besarnya surat Al-Fatihah memiliki posisi dan kedudukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Kita tidak bisa memisahkan surat Al-Fatihah pada keseharian kita. Karena minimal 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah, dan saking begitu agungnya surat Al-Fatihah, sampai-sampai sholat kita yang termasuk pada puncaknya agama, yang termasuk pada tiangnya agama,
tidak akan diterima sampai seseorang benar ketika membaca Al-Fatihah di dalam setiap rakaatnya. Saya khusyuk, antum khusyuk, tapi kita sengaja tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholat kita, walaupun kita bertabur dengan khusyuknya hati kita, meneteskan air mata ketika kita melaksanakan sholat, tapi sengaja kita tidak membaca Al-Fatihah, maka semua khusyuk yang kita rasakan, air mata yang jatuh, kesedihan ketika kita mengucapkan takbir tidak akan diterima sama Allah. Sampai kita membaca surat Al-Fatihah, menunjukkan sepenting itulah surat Al-Fatihah pada kehidupan, dan surat Al-Fatihah memberikan petunjuk besar pada kehidupan dan menciptakan banyak keberkahan di dalam kehidupan manusia kalau mereka mengambil satu persatu apa yang menjadi makna di dalam Al-Quran dan menjadikan makna itu menjadi petunjuk di dalam kehidupan. Kita tentunya di satu sisi harus paham bahwasanya di antara muamalah dan interaksi kita di dalam Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, bukan pula hanya sekedar untuk menghafalkan Al-Quran, tapi interaksi kita kepada Al-Quran itu adalah membacanya, menghafalkannya, berinteraksi kepada maknanya, mengambil setiap poin hikmah pada setiap ayat yang Allah kabarkan dan merealisasikan pada kehidupan dan mengeksekusi di dalam perbuatan. Inilah interaksi kita kepada Al-Quran. Karena kita tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan Al-Quran sampai proses yang kita berikan kepada Al-Quran itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau kita hanya sekedar membaca, hanya sekedar mengetahui artinya, tapi tidak mengetahui maknanya, tidak merealisasikan pada kehidupan, maka Quran itu tidak akan memberikan apapun pada kehidupan kita. Dan itu yang kita khawatirkan. Makanya kita mendapatkan ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW dalam derajat yang sahih. Ketika baginda Nabi SAW dalam hadis yang disahihkan oleh para ulama, Syu'aib al-Arnaud, disahihkan oleh Imam Al-Bani, disahihkan pula oleh Ahmad Syakir, tiga-tiganya ulama pakar dalam hadis. Rasulullah itu pernah mengingatkan kita untuk waspada bagaimana interaksi kita kepada Al-Quran. Ketika beliau, Nabi bersabda, "Aksaru munafiqi hadhil ummah qurra'uha." Sesungguhnya munafiknya umat ini kebanyakan dari mereka yang menghafalkan Al-Quran. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ini cukup mengagetkan. Bagaimana kita tidak kaget? Kita selama ini berasumsi, kita selama ini berpikir bahwasanya orang yang menghafalkan Al-Quran itu harusnya tidak boleh menjadi munafik. Tapi justru Rasulullah mengingatkan kepada kita, munafiknya umat ini kebanyakan dari mereka yang menghafalkan Al-Quran. Bukan berarti kita tidak menghafalkan Al-Quran, salah. Tapi riwayat itu justru memberikan kepada kita proses perenungan untuk mengetuk pintu kesadaran kita bahwasanya jangan sampai kita hanya membaca, jangan sampai kita hanya menghafalkan saja, mempelajari bagaimana nada dan irama ketika membaca Al-Quran. Tapi justru malah kita tidak mengambil hikmahnya, tidak mengambil pelajaran pada setiap ayatnya menjadi petunjuk dan merealisasikan pada kehidupan dan mengeksekusi dalam tindakan. Karena sesungguhnya kalau hanya sekedar membaca, orang munafik pun membaca Al-Quran. Kalau hanya sekedar menghafalkan, banyak orang munafik yang mereka itu menghafalkan Al-Quran. Dan ini menjadi sebuah poin penting, memberikan kesadaran kepada kita. Interaksi kepada Al-Quran itu harus diperhatikan dengan betul, supaya kita tidak menjadi munafik. Makanya Umar bin Khattab juga bersabda di dalam salah satu riwayatnya, "Wa amma yahdimul Islam salah satun." Sesungguhnya yang merusak Islam itu ada 3. Yang pertama zallatul alim, yang pertama itu orang alim yang tergelincir. Lalu ketika dia tergelincir, dia tetap diikuti dan dipuja-puja dengan kesalahannya ketika dia tergelincir. Atau yang kedua, yaitu adalah jidalul munafik bil Quran, yaitu adalah orang munafik yang akan mendebat. Orang munafik yang akan mendebat punggawa dan para pelaku kebenaran, dan mereka mendebatnya itu dengan Al-Quran. Jadi orang munafik itu akan datang satu masa mendebat orang yang berjalan di atas kebenaran itu ya dengan Quran yang mereka hafalkan. Dan yang ketiga, yaitu adalah berkuasanya pemimpin yang menyesatkan dari jalan Allah. Dan yang menarik untuk kita soroti,
dikaitkan dengan hadis yang tadi saya sebutkan, hadis yang sahih, ini ketemu relevansinya bahwasanya memang banyak orang yang munafik, mereka menghafalkan Quran tapi justru menjadi munafik. Dan mereka pun mendebat kebenaran dengan ayat yang mereka hafalkan. Nah inilah yang menjadi perhatian besar kita. Bahwasanya kenapa kita mentadaburi Al-Quran? Karena tadabur ini supaya kita bisa menyelami setiap firman-firman Allah dari ayat-ayatnya. Lalu melahirkan hikmah yang kita lihat pada setiap ayat itu. Menjadi petunjuk pada kehidupan kita untuk kita realisasikan dan kita eksekusi pada setiap tindakan kita sesuai dengan apa yang kita dapatkan ketika kita membaca, menghafalkan, mengerti maknanya dan mentadaburi setiap hikmah yang ada pada ayat itu. Dan inilah salah satu hal yang bisa. Ini merupakan salah satu hal pengecualian supaya kita terhindarkan dari sifat kemunafikan yang sudah diisyaratkan dan diprediksi oleh Rasulullah SAW. Maka inilah sejatinya yang kita harus lakukan. Makanya kita mentadaburi Al-Quran. Ini merupakan bagian dari motivasi yang saya sampaikan. Kenapa di dalam kehidupan kita senantiasa harus mentadaburi Al-Quran dan berusaha mengeksekusi dan merealisasikan pada kehidupan kita. Sekali lagi, supaya kita tidak menjadi munafik dengan Quran yang kita baca dan kita hafalkan, kalau itu hanya sekedar menjadi hiasan di pikiran kita dan hanya sekedar menjadi sebuah aktivitas lisan saja, tetapi tidak berakar kepada sebuah tindakan. Setelah kita mengetahui betapa besarnya hajat kita kepada Al-Quran dan bagaimana interaksi kita kepada Al-Quran yang benar, mari kita lanjutkan pembahasan kita kepada ayat yang ke-7 di dalam surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan jalan mereka yang diberikan petunjuk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bahwasanya kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah hidayah. Hidayah itu adalah jalan dari orang-orang yang mereka diberikan nikmat oleh Allah. Karena ini merupakan salah satu permohonan besar. Dan ini permohonan agung, melebihi permohonan kita kepada materi dan melebihi permohonan kita kepada finansial. Dari urusan duniawi dan urusan recehan pada urusan materi. Makanya para ulama mengatakan tidak ada permohonan yang paling agung dalam kehidupan manusia, bukanlah ketika dia meminta supaya dibayarkan hutang. Bukanlah pula ketika dia meminta papan yang mungkin selama ini dia masih mengontrak. Bukanlah ketika dia minta supaya diberikan kebutuhan pangan ketika dia mungkin kehidupannya masih banyak turbulence dengan banyak ujian dalam masalah finansial. Tapi permohonan yang paling agung itu adalah permohonan ketika seseorang itu mendapatkan jalan yang benar dari jalan mereka yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ini merupakan permohonan yang besar karena permohonan ini sangat berkaitan tentang proses keselamatan manusia dalam kehidupan di akhirat. Kalau mereka tidak mendapatkan jalan sebagaimana jalannya para nabi, maka itu sebuah kerugian yang sangat besar pada kehidupan mereka. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-25, wa yauma ya'uddu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Makanya ayat yang ke-7 dalam surat Al-Fatihah penjelasannya akan lebih gamblang kalau kita kaitkan dengan surat Al-Furqan. Ketika Allah itu menyampaikan kondisi mereka manusia yang sangat-sangat merasakan kerugian itu luar biasa, masuk pada titik terdalam ulu hatinya. Jadi ini penyesalan yang luar biasa. Penyesalan manusia itu ketika di dunia tidak akan sebanding dengan penyesalan manusia dalam kehidupan di akhirat. Karena penyesalan manusia itu di akhirat itu sampai masuk pada ulu hati yang paling dalam. Maka sesungguhnya di situ kita mendapati penyesalan besar manusia itu pada waktu di akhirat yang masuk sampai pada ulu hatinya adalah diceritakan oleh Allah. Wa yauma ya'uddu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Ya Allah, mereka itu sambil menggigit jari jemarinya, mereka mengatakan, ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Ya Allah, cobalah dulu kami mengikuti jalan yang ditinggalkan dan diwariskan oleh
para nabi dan para rasulmu. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada sebuah kerugian yang paling besar pada kehidupan manusia setelah mereka berpindah menuju kepada alam akhirat, kecuali adalah penyesalan paling besar itu bukan ketika mereka miskin, bukan ketika mereka bodoh, bukan ketika mereka mendapatkan kesempitan, bukan. Berapa banyak orang yang miskin di akhiratnya mendapatkan keridhaan dari Allah. Berapa banyak orang yang kaya juga mereka mendapatkan kebaikan ketika mereka taat. Tapi sesungguhnya perkara kerugian yang paling besar itu adalah ketika manusia tidak mendapatkan jalan Rasul. Sehingga di dalam kehidupan mereka terjebak dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang tidak datang dari para nabi dan para rasul. Ada yang terjebak dengan warisan nenek moyang. Ada yang terjebak dengan kebutuhan-kebutuhan yang menjadikan mereka menolak setiap petunjuk yang diwariskan para nabi dan para rasul. Ada yang terjebak dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang ketika pemikiran itu dielulukan pada zaman ketika dia hidup. Lalu dia menjadi orang yang mudah terpesona, rapuh hatinya untuk mengikuti apa yang trending dan apa yang viral. Lalu meninggalkan jalan para nabi dan jalan para rasul. Itulah kerugian yang paling besar. Sehingga akhirnya orang-orang yang semacam itulah, mereka itu betul-betul dalam kondisi yang sangat menyesal, dan penyesalan itu masuk sampai pada ulu hati mereka, di mana penyesalan itu tidak sama sekali bisa untuk dirubah kembali, dan penyesalan itu tidak bisa ada waktu dan kesempatan untuk memperbaiki. Itulah penyesalan paling besar. Jadi kalau kita mendapati ayat itu, jelas bahwasanya kenapa yang disampaikan dan diteriakkan manusia ketika di akhirat adalah tidak mengikuti jalan para nabi dan jalan para rasul, karena itulah kerugian yang paling besar. Ya, kenapa kok tidak berteriak? Dulu kenapa saya berzina? Dulu kenapa saya minum khamr? Dulu kenapa saya makan riba? Kenapa kok tidak disebutkan itu? Padahal itu juga dosa-dosa besar yang menyebabkan orang mendapatkan azab di akhirat. Memang betul itu dosa-dosa besar. Berzina, membunuh, makan riba, itu dosa-dosa besar. Tapi kenapa Allah tidak menceritakan bahwasanya orang-orang itu berkata, cobalah dulu saya tidak makan riba, cobalah dulu saya tidak berzina. Tapi justru perkataannya itu adalah cobalah dulu kami itu mengikuti jalan para rasul. Kenapa kok yang diucapkan justru malah penyesalan mereka tidak mengikuti jalan para rasul? Karena dosa zina, dosa makan riba, dan semua dosa-dosa yang lainnya itu masih kalah jauh dibandingkan dosa ketika pada hidup seseorang. Mereka tidak mendapatkan jalan para nabi dan jalan rasul yang harusnya mereka eksekusi pada kehidupan mereka. Dan itulah dosa yang paling besar, yang menenggelamkan dosa-dosa yang lainnya, yang tidak diucapkan orang itu ketika menyesal di akhirat, kecuali yang disebutkan itu perkara yang paling besar yang membuat dia itu menyesal. Makanya sering saya sampaikan kan, kalau ada orang kehilangan mobil, di dalamnya ada laptop, di dalamnya ada sepatu, di dalamnya ada handphone. Maka mobilnya harga 500 juta, laptopnya harga 20 juta, handphonenya harga 20 juta, mungkin sepatunya harga 5 juta. Hilang bareng-bareng. Mobilnya 500 juta hilang, di dalamnya laptop harga 30 juta, handphone 20 juta. Maka pertama kali ketika dia menyadari mobilnya hilang, pasti yang dia sebutkan itu perkara barang yang paling mahal. Dia tidak mungkin menyebutkan sepatunya. Kenapa tidak menyebutkan sepatu? Karena sepatu cuma 5 juta. Kenapa dia tidak menyebutkan handphonenya? Handphonenya hanya 20 juta. Kenapa dia tidak menyebutkan, aduh laptop saya, laptopnya hanya 30 juta. Tapi kenapa dia menyebutkan, aduh mobilnya? Karena mobilnya yang paling mahal, seharga 500 juta. Dan itulah sebuah analogi sederhana. Kenapa orang ketika nanti di akhirat, mereka mungkin berzina, mereka mungkin minum khamr, dengan sederet dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Tapi justru yang mereka sebutkan, cobalah dulu kami ngikutin Rasul. Kenapa dulu kami mengikuti jalan bukan jalannya para nabi dan bukan jalannya para Rasul? Kenapa itu yang disebutkan? Karena itulah yang paling besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sangat murka kepada orang yang Allah utus kepada mereka seorang nabi dan rasul, dan Allah turunkan kepada mereka Al-Qur'an,
Lalu mereka justru menceraikan kehidupan mereka dari jalannya para nabi dan menceraikan Al-Quran yang menjadi petunjuk pada kehidupan. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya kita kaitkan surat Al-Furqan itu dengan surat Al-Fatihah. Makanya inilah yang menjadikan kita paham permohonan paling agung itu supaya kita mendapatkan jalannya para nabi. Supaya setan itu tidak membuat kita tercerai-berai dari jalannya para nabi dan tidak tercerai-berai dengan jalannya para rasul. Karena banyak sekali pada kehidupan kita terdistract dengan banyak hal. Sesuatu yang viral, sesuatu yang trending, sesuatu yang muncul bertubi-tubi di sekitar kita, itu bisa mencerai-beraikan kita dari jalan Allah yang lurus. Dan itu fitnah. Dan fitnah itu terkadang, Masya Allah, fitnah itu terkadang datang tak diantar, pulang itu tak memberi pesan. Begitu cepatnya orang terkena fitnah. Lalu akhirnya dia keluar dari jalan kebenaran, sebagaimana tali terurai seutas demi seutas dan tidak tersisa. Sehingga akhirnya tidak ada lagi yang tertinggal pada hatinya dan tidak ada lagi yang tertinggal pada jiwanya, kecuali adalah fitnah yang telah menjadikan dia jauh sekali dari agama Allah tanpa dia sadari. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul kenapa permohonan paling agung dalam kehidupan manusia itu adalah meminta hidayah, di mana arti dari hidayah yang kita minta kepada Allah di dalam surat Al-Fatihah itu simpel. Jalannya para nabi dan jalannya para rasul supaya kita paham dan supaya kita meniti jalan itu. Lalu mati di atas jalan itu sebagai sebuah syarat keselamatan untuk mendapatkan visa pada kehidupan di akhirat dengan kelapangan ketika kita dimatikan di atas jalannya para nabi dan di atas jalannya para rasul. Makanya inilah yang menjadikan kita harus benar-benar paham ya. Jadi ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, itulah permohonan paling besar. Dan tidak ada kebutuhan paling besar kita kecuali itu. Kemiskinan bisa jadi didapatkan oleh kita. Bisa jadi di antara kita ada yang mendapatkan hutang yang sampai hari ini belum dibayarkan dan belum mampu untuk membayarkan hutang. Bisa jadi ada di antara kita yang pernah terjebak kepada zina, lalu akhirnya kita menyesal hari ini terhadap perbuatan zina yang pernah kita lakukan. Dan berbagai macam kejadian mungkin pernah kita lewati. Tapi semua itu tidak boleh menenggelamkan. Bahwasanya kita harus senantiasa mengagungkan. Bahwasanya tidak ada perkara yang paling agung pada kehidupan manusia, kecuali adalah semoga hidupku sesuai dengan kaum yang diridhoi oleh Allah. Semoga caraku berpikir, caraku memilih, caraku bersikap sama dengan kaum yang diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi dan para rasul. Itu intinya. Ayat yang ke-7 pada surat Al-Fatihah di awal ayatnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cara saya memilih rumah, cara saya untuk mengelola harta, cara saya ketika menyikapi informasi, cara saya untuk menjatuhkan pilihan, satu yang kita minta. Itu tidak keluar dari kebiasaan dan pakemnya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari para nabi, dari para rasul, dari orang yang cinta kebenaran, dari orang yang mati syahid, dan orang-orang yang solih, yang harusnya menjadikan kita selalu diikutkan dengan mereka. Ini pula kalau boleh saya kaitkan agak luas, ini pula yang menjadikan kita paham masalah Palestina juga. Karena ini juga korelasi ayat ini sangat berkaitan erat dengan orang Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim. Dan kita kemarin pada pertemuan yang terakhir sudah menjelaskan betapa jalan yang lurus itu ya jalan yang sama sekali jalan ini tidak tersusupi dan tercemari dengan orang Yahudi. Yang mereka mendapatkan sebuah kecelakaan besar orang Yahudi itu. Yaitu adalah ketika mereka mendapatkan kecelakaan besarnya itu adalah mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Makanya kalau kita kaitkan dengan orang Palestina, orang Syam, ketika kita mengucap ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka sesungguhnya termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu adalah orang-orang yang mati syahid. Sebagaimana yang kita jumpai hari ini di wilayah Syam, yaitu salah satu jantungnya wilayah Syam selain Damaskus, yaitu adalah Palestina.
Yaitu adalah kita ini meminta supaya kita pun nanti dikumpulkan dengan mereka. Jadi maaf, kita ini sebenarnya yang benar bukan membantu. Karena konteksnya kalau membantu itu kayak yang konteksnya membantu itu kayak dari atas ke bawah. Tapi ketika kita memberikan perhatian kita, memberikan pikiran kita, memberikan dukungan kita, loyalitas kita bersama dengan kaum muslimin kepada wilayah Syam dan kepada penduduk Syam itu bukan karena kita lebih baik daripada penduduk wilayah Syam, enggak. Tapi sesungguhnya untuk membuktikan diri kita bahwasanya kita itu ketika memohon sama Allah, bahwasanya kita memohon supaya jalan kita, sikap kehidupan kita tidak bertentangan dengan kehidupan para nabi, para rasul, dan kehidupan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya salah satunya orang yang mati syahid. Dan mati syahid itu hari ini menjadi salah satu di antara pemandangan indah yang menakjubkan di wilayah Syam. Dan kita bukan membantu, tapi membuktikan bahwasanya diri kita mencintai mereka, sebagaimana yang kita sebutkan ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, supaya apa yang kita lakukan, keringat yang kita berikan, bantuan yang kita alirkan, loyalitas yang kita salurkan untuk mereka itu bisa memantaskan kita untuk dikumpulkan bersama dengan mereka, supaya kita membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, sesungguhnya kamu akan bersama dengan orang yang dicintai oleh Allah. Sesungguhnya kamu bersama dengan orang yang kamu cintai, dan kita mencintai kaum yang diberikan nikmat oleh Allah. Dan salah satu kaum yang diberikan nikmat oleh Allah itu siapa? Para syuhada. Yang itu kita didapatkan di dalam surat An-Nisa. Mari kita buka surat An-Nisa. Allah menyampaikan kepada kita pada surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Para ulama tafsir, mau kita membuka tafsir di tafsir Al-Quranul Azim, mau kita membuka tafsir Imam At-Tabari, para ulama tafsir jumhur mereka mengatakan korelasi ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim itu korelasinya dikaitkan dengan surat An-Nisa ayat ke-69. Siapa orang yang diberikan nikmat, yang kita minta petunjuknya supaya cara kita berpikir, cara kita mengelola harta, cara kita punya rumah, cara kita mengelola istri, cara kita punya keluarga, cara kita mendidik anak, itu tidak keluar dari pakem kebiasaannya dan trennya kehidupan orang-orang yang solih dari para nabi dan para rasul. Lah, orang yang diberikan nikmat itu siapa sebenarnya? Lah, Allah jelaskan ayat yang ke-7 pada surat Al-Fatihah. Allah lalu sampaikan ayat yang ke-7 pada surat Al-Fatihah. Lalu Allah sampaikan penjelasannya secara lebih detail dan lebih mendalam pada surat An-Nisa ayat 69. Allah lalu sampaikan siapa itu orang yang diberikan nikmat, yang kita minta. Yang ini termasuk permohonan paling agung dalam kehidupan. Karena sesungguhnya permohonan paling agung bukan dibayarkan utang, bukan mendapatkan istri solihah. Memang itu permohonan baik. Tapi dia tidak termasuk pada permohonan puncak. Permohonan puncaknya manusia itu ya ihdinas siratal mustaqim. Itu kata para ulama. Jadi permohonan puncaknya orang beriman itu ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Itu permohonan paling agungnya manusia. Makanya diwajibkan, kita bukan hanya diberikan pilihan untuk meminta dan berdoa dengan otak itu. Enggak. Allah mewajibkan doa itu untuk kita. Mana dalilnya kalau doa itu wajib? Lah kamu kan disuruh baca 17 kali di dalam satu hari. Berarti Allah wajibkan. Ketika kita berdoa misalkan Rabbi habli minas sholihin, ya, itu pada dasarnya kita masih punya pilihan untuk membaca dan tidak setiap harinya. Ya, kalau kita menjadi bapak dan kita sadar kita membaca. Kalau kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, ya kita masih diberikan oleh Allah. Silakan baca atau tidak. Tapi kalau orang beriman ya harusnya membaca. Tapi kalau ihdinas siratal mustaqim itu diwajibkan. Kamu tidak punya pilihan untuk tidak membaca. Kalau tidak membaca dosa. Kenapa? Salatmu tidak sah. Kalau salatmu tidak sah, maka konotasinya adalah dosamu sangat besar sekali itu kalau akhirnya kamu tidak membaca. Makanya diwajibkan. Ini permohonan paling agung itu adalah
Kita diberikan oleh Allah jalan orang yang diberikan nikmat. Lah, jalan orang yang diberikan nikmat itu Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa 69. Ketika akhirnya Allah menjelaskan itu ada 4. Siapa itu orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Yaitu adalah golongan para nabi dan para rasul, siddiqun, yaitu orang yang cinta kebenaran, bukan hanya melakukan kebaikan, tapi mereka juga menjadi pelaku kebenaran. Yang ketiga syuhada, orang yang mati syahid. Yang keempat adalah orang yang sholih. Maka relevansinya ayat ini, surat Al-Fatihah ayat yang ke-7, lalu relevansinya dengan surat An-Nisa 69 dengan kaitannya kita dengan masalah orang-orang Palestina. Yaitu kita sama ini sebenarnya. Kenapa kita hari ini memberikan perhatian kita, konsentrasi kita kepada masyarakat di Palestina? Karena masyarakat Palestina hari ini mendapatkan salah satu anugerah besar dalam episode kehidupan mereka, di mana anugerah paling besar pada kehidupan mereka itu adalah mereka itu mendapatkan kematian-kematian yang ada di sekitar mereka itu kematian mati syahid. Mereka tidak keluar dari wilayah Syam. Mereka menjaga wilayah Syam karena wilayah Syam itu merupakan wilayah iman. Sebagaimana sudah saya sampaikan. Wilayah Syam itu wilayah iman. Karena tanah iman itu ada 4. Ada Mekah dan Madinah. Makanya disebut wilayah iman. Dijadikan Dajjal tidak mampu memasuki 2 wilayah itu. Dan dijadikan sholat kita ketika di Mekah 100.000 dibandingkan sholat di tempat lain. Ya, dijadikan sholat kita di Madinah 1000 kali lipat daripada sholat di tempat yang lain. Tanah berkah, tanah yang dipenuhi dengan wilayah keimanan, yang dinas langsung oleh Allah dan Rasul, yang dikatakan menjadi tanah haram. Yang ketiga wilayah yang diberkahi oleh Allah dan menjadi wilayah iman itu wilayah Syam. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, Ra'aita amudal kitabi umtuzi'ah tahta wisadati fattaba'tuhu basari hatta ila Syam, ila ardi Syam. Saya pernah bermimpi, di dalam mimpiku Allah menancapkan tonggak-tonggak kitabullah yang menunjukkan kemenangan, yang ditancapkan di setiap wilayah. Dan aku mengikuti kemana wilayah-wilayah itu yang nanti ditancapkan di dalamnya kitabullah. Dan aku mengikuti, terakhirnya itu puncaknya kemenangan itu ditancapkan oleh Allah di wilayah Syam. Wilayah iman. Ini pula yang kita jumpai ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Hudzaifah ibnul Yaman, kalau kami harus pergi dari kota Madinah, wilayah manakah yang kami harus tuju ya Rasulullah? Nabi tidak menunjuk wilayah Asia, Nabi tidak menunjuk wilayah Eropa. Nabi menunjukkan arah telunjuknya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, alaika bisyam. Sesungguhnya kamu pergilah ke wilayah Syam. Sesungguhnya innallaha takaffala li bisyami wa ahli. Allah itu telah menjaminkan kepadaku bagaimana keimanan para penduduk wilayah Syam dan bagaimana keberkahan wilayah Syam. Sehingga dalam hadis yang lainnya sampai Nabi mengucapkan doa, Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik fi Syamina. Wa fi yamanina, ya Rasulullah, wa fi yamanina. Sampai Nabi mendoakan, semoga Allah berkahi wilayah Syam, semoga Allah berkahi wilayah Syam. Diulang-ulang oleh Rasulullah sampai 3 kali. Sampai ada satu sahabat yang berseloroh, bagaimana dengan Yaman ya Rasulullah? Barulah Rasulullah menyebutkan, wa fi yamanina, dan juga untuk keutamaan Yaman. Ini pula yang menjadikan kita memahami apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi mengucapkan dalam sabdanya, inna malaikatar rahman basitatun ajnihatiha ala ardi Syam. Sesungguhnya Allah itu sesungguhnya para malaikat itu mengepakkan sayapnya, dan tidaklah mereka mengepakkan sayapnya kecuali di atas wilayah Syam. Ini semuanya merujuk kepada keberkahan penduduk Syam. Makanya mereka mendapatkan keberkahan. Ya. Dan kita kenapa harus mendukung mereka? Karena ini sebenarnya realisasi dari sebuah ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk yang lurus. Petunjuk dari trennya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Siapa itu? Para nabi, para rasul, orang yang cinta kebenaran, dan para syuhada. Dan salah satunya hari ini kita dipertontonkan secara nyata bagaimana orang-orang yang mereka menjaga wilayah Syam, mereka satu persatu mati syahid ketika mereka menjaga wilayah mereka. Makanya ini
menjadikan kita akhirnya paham. Ini merupakan bagian dari realisasi dari doa yang kita ucapkan ketika kita minta supaya kita diberikan jalan sebagaimana jalan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, dan orang yang diberikan nikmat itu orang mati syahid. Bagaimana mereka tidak diberikan kenikmatan? Kita mendapati kejadian nyata, betul-betul testimoninya nyata, tidak dirangkai dengan kedustaan. Bagaimana kita mendapatkan orang-orang di Syam itu ketika mereka wafat beraroma kasturi, bagaimana mereka tidak mendapatkan keutamaan? Setiap harinya mereka senantiasa diserang. Mungkin dari semenjak kecil mereka sudah terbiasa mendapatkan serangan. Sampai akhirnya hari ini dijadikan serangan itu betul-betul luar biasa menarik dan menyedot perhatian seluruh manusia di atas muka bumi hari ini. Apa yang terjadi di Syam itu. Dan mereka Masya Allah, mereka tidak mau keluar. Padahal mereka punya pilihan untuk keluar kalau mereka betul-betul berusaha. Tapi mereka tetap mewakili kaum muslimin di timur dan barat, utara dan selatan untuk tetap menjaga wilayah Syam. Mereka punya izah untuk berada di tempat itu. Mereka tetap menjalankan kehidupan mereka sebagaimana perintah di dalam kitabullah dan sunnah. Dan mereka mendapatkan kemuliaan dengan adanya banyak orang yang mati syahid di antara mereka. Nasabuhu hakada. Ya beginilah kita melihatnya, semoga Allah menerima sebagaimana prasangka kita. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham korelasinya jadi kuat. Jadi kita bukan membantu, tapi sejatinya kita, supaya kita itu mendapatkan jalan orang yang diberikan nikmat sama Allah, ya berarti kita itu memberikan loyalitas kita kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan. Dan siapa orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan? Ya ada di ayat ini. Ada di ayat ini. Yaitu adalah para nabi, yaitu adalah wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Ini syuhadanya ini ada di wilayah Syam hari ini. Ya ada di wilayah Palestina. Ya, dan itu yang memberikan kepada kita bahwasanya keberkahan itu luar biasa. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, kita mendapati bahwasanya wilayah Syam itu wilayah yang diberkati oleh Allah. Kita menjawab, iya. Nah, mungkin ada yang mengatakan, loh, keberkahannya itu apa, Ustadz? Bukankah mereka mendapatkan peperangan, penduduknya dalam kondisi ketakutan, ada seorang bapak kehilangan beberapa anak sekaligus, ada seorang istri kehilangan suaminya, kehilangan anaknya sekaligus, dan dia pun harus patah kakinya ketika dia juga harus bertahan hidup. Di sisi yang lainnya dia mencari suaminya sudah wafat, mencari anaknya masih di dalam tumpukan-tumpukan puing gitu. Kita mendapati ada anak-anak yang tidak lagi berjumpa dengan bapaknya ketika bapaknya dipanggil-panggil di dalam reruntuhan dan tidak sama sekali menyangkut panggilan dia gitu. Lah, arti berkahnya mana, Ustaz? Bukankah berkah itu kan harusnya remah, gemah, lempah, rojinawi? Bukankah harusnya itu kalau berkah itu harusnya tenang? Ya tidak selalu harus gitu yang namanya berkah. Allah menyampaikan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna haulahu. Mari kita bedah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maka kita mendapati pada surat Al-Isra ayat yang pertama, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi daerah di sekitarnya. Daerah di sekitar Masjidil Aqsa itu mana? Daerah Syam. Daerah Masjidil Aqsa itu daerah Syam, kata Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya keberkahannya itu apa, Ustaz? Nah, keberkahannya itu adalah yang dinamakan berkah itu kan simpel. Kullu ma tuzidukum bita'ah. Apapun yang menjadikan kamu taat itu yang dinamakan dengan berkah. Kalaulah kita hari ini di Indonesia dengan berbagai macam kemaksiatan yang dilakukan oleh banyak orang, itu sebenarnya belum berkah kalau masih banyak kemaksiatan mendominasi. Tapi di Palestina kita menjumpai bagaimana orang-orangnya mungkin ada kemaksiatan, tapi tidak sebanyak kemaksiatan mungkin yang dilakukan di wilayah lain. Kalaulah para pemuda di wilayah lain mereka mengakhirkan pernikahan disebabkan sibuknya mereka untuk pacaran dan berzina. Orang-orang anak-anak muda di Palestina tidaklah mereka mengundurkan pernikahan mereka ya. Kecuali
Karena mereka setiap melamar seorang akhwat, akhwat itu mengatakan kepada para pemuda, buktikan dulu cinta kalian kepada Allah sebelum melamar kami menjadi istri kalian. Kalau daerah kita mendapatkan keberkahan dengan air hujan, maka Palestina itu bukan hanya mendapatkan keberkahan dari air hujan, tapi mendapatkan keberkahan dengan darahnya orang-orang yang wafat ketika mereka memilih untuk tinggal dan membela wilayah Syam semata-mata karena Allah. Dan wilayah itu basah dengan darahnya para syuhada. Itu darahnya basah dengan darahnya para syuhada. Ketika daerah kita mungkin mendapatkan berbagai macam hal, kadang-kadang belum tentu kita bersyukur. Karena memang syukur itu luar biasa sulit. Orang-orang Syam itu mereka melewati proses semua dengan kesabaran. Bahkan sampai anak-anak mereka pun mati. Yang menarik adalah banyak keluarga yang disorot dalam video, yang tersebar di sosial media, Instagram, dan lain sebagainya. Kita mendapati bahkan orang Palestina itu, kalaupun mereka mendapati anaknya wafat, mereka tidak mengatakan laknatullah Yahud. Tapi mereka itu menyebut nama Robnya yang menjadi kekuatan untuk mereka. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Saking mereka itu begitu dalamnya mengenal Allah, menjadi sumber kekuatan untuk mereka. Sampai ketika mereka mati pun mereka tidak menghujat. Kalimat pertamanya itu tidak menghujat kepada Yahudi yang telah membunuh anak mereka. Tapi kalimat pertamanya itu adalah mereka mengatakan, Ya Rob, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Rob, taqabbal. Ya Allah, taqabbal syuhada'ana. Mereka selalu menyebutkan hanya Allah lah kami mencukupkan dan sesungguhnya satu-satunya pertolongan bagi kami hanyalah Allah. Satu-satunya pertolongan itu hanyalah Allah. Dan mereka berdoa, ya Allah terimalah apa yang kami kirimkan untukmu ya Allah. Terimalah syuhada kami. Itulah keberkahan yang luar biasa yang kita jumpai ketika kita mendapati bahwasanya itulah wilayah Syam. Dan ini termasuk salah satu di antara deretan manusia yang Allah sampaikan tadi di dalam surat An-Nisa 69. Insya Allah kita menghukumi secara dohirnya, adapun batinnya milik Allah semata yang paling tahu terhadap apa yang terjadi. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham gitu. Jadi korelasinya ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, maka doa ini kan harus dibuktikan. Kita mencintai para nabi, kita mencintai para rasul, kita memohon supaya apapun yang ada pada kehidupan kita tidak pernah keluar dari trennya orang-orang solih. Apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bagaimana kita mengelola apapun yang kita miliki, keluarga, harta, semuanya. Kita minta sama Allah supaya apa yang kami miliki ini, kami mengelolanya itu sebagaimana para nabi dan para rasul ketika mengelola semua itu. Dan termasuk salah satunya sebagaimana para syuhada. Supaya kita dikumpulkan dengan mereka. Makanya Masya Allah, kita tidak perlu lagi tidak perlu lagi kita kebingungan dengan berbagai macam narasi. Kalau kita sudah paham ayat-ayat Allah, fokus, tidak perlu lagi kita menjawab. Tidak perlu lagi kita merespon pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dan dimunculkan dengan pertanyaan yang salah. Karena tidak ada jawaban untuk pertanyaan yang salah. Jadi kita tidak perlu lagi mengatakan, untuk menjawab siapa yang salah antara Palestina dengan Yahudi. Ini tidak perlu kita jawab. Sebagaimana ketika ada orang tanya, matahari itu panas. Ya tidak perlu kita jawab. Menjelaskan matahari panas itu melelahkan. Karena apa? Karena gimana sih saya menjelaskan matahari itu terang, matahari itu panas, sedangkan kamu pun tahu betapa terangnya dan betapa panasnya matahari ketika sedang bersinar, teriknya ketika di waktu siang. Jadi akhirnya, ini korelasinya itu kuat sekali. Sehingga ketika kita memberikan perhatian kita kepada Palestina, sekali lagi bukan membantu. Karena membantu konteksnya atas dan bawah. Tapi justru membuktikan, ya Allah, saya itu mencintai orang-orang yang mereka diwafatkan dalam kondisi mulia. Dan saya mencintai para syuhada yang hari ini wafat di Palestina. Karena apa? Karena syuhada termasuk orang yang engkau berikan nikmat besar dalam kehidupan mereka. Dan kita memberikan dukungan, loyalitas. Karena untuk menaikkan grade kita di sisi Allah. Dengan kita memberikan loyalitas kita dan dukungan kita yang mengalir kepada wilayah Syam. Ya? Jadi Allah itu, ini yang kita harus paham.
Allah itu, kenapa Allah itu menyisakan Yahudi? Kan sudah saya sampaikan. Kenapa Allah tidak hancurkan Yahudi sebagaimana Allah menghancurkan Samud, sebagaimana Allah menghancurkan kaum Ad, sebagaimana Allah menghancurkan kaum Lut. Mereka itu melakukan satu dosa, tapi langsung menjadi sebab tertimpanya mereka dengan adab yang menghilangkan mereka dan mengenyahkan mereka dari atas muka bumi. Kaum Lut mendatangi laki-laki, dinyahkan oleh Allah, diangkat oleh malaikat, sampai terdengar suara lolongan anjing mereka, sampai dihancurkan dan sampai mereka itu dilemparkan, dihempaskan dari langit yang tinggi, dihempaskan ke bumi lalu dilemparin batu. Habis. Kaumnya Nabi Nuh habis, kecuali yang beriman, yang naik kapal. Karena sesungguhnya kapalnya Nabi Nuh itu kapal penyelamat dengan izin Allah. Yang naik selamat, yang tidak naik tidak akan selamat. Kaumnya Ad, kaumnya Samud habis. Kenapa kaum Yahudi? Melakukan pembangkangan, mereka pengecut, mereka pernah menyembah kepada anak sapi, mereka membunuh para rasul. Tapi kenapa kejahatan mereka lebih banyak daripada kaum-kaum yang tadi saya sebutkan? Tapi justru malah mereka itu hidup sampai hari ini. Simple. Allah sisakan Yahudi pada kehidupan hingga akhir zaman karena Allah ingin untuk menyeleksi mana orang yang beriman, yang mencintai, orang yang menghadapi Yahudi, dan mana orang yang tidak peduli, orang yang menghadapi Yahudi dari kalangan orang-orang Palestina. Allah sisakan untuk menyeleksi manusia. Siapa yang betul-betul beriman dan siapa yang tidak beriman dalam masalah ketika Allah menyisakan Yahudi pada kehidupan. Makanya maaf sekali. Ya, maka sesungguhnya gini loh analoginya. Kalau ada yang suka berkata begini. Ada orang yang berkomentar begini itu. Kita tidak perlu membela, sudah dibantu sama Allah. Loh, Allah, kita analoginya gampang. Kalau ada guru memberikan selembar ujian kepada muridnya, itu bukan karena guru tidak bisa menjawab pertanyaan pada selembar ujian itu. Guru disuruh jawab 5 menit selesai. Tapi kenapa guru memberikan selembar ujian untuk para muridnya di satu kelas? Karena ujian itu menyeleksi dan mengevaluasi proses belajar muridnya selama 6 bulan. Karena guru tidak tahu apakah ini belajar atau tidak anak-anaknya ini. Karena kalau di rumah kan guru tidak tahu. Maka diseleksi dengan ujian itu. Sama, Allah menyisakan Yahudi bukan karena Allah itu tidak mampu untuk melenyapkan Yahudi. Ya, kecil melenyapkan Yahudi itu bagi Allah. Tidak usah Yahudi mereka berhadapan dengan pejuang-pejuang Islam dari Hamas, dari pejuang-pejuang Muslim yang ada di sana, itu pun mereka sudah kelabakan. Tapi kenapa Allah itu tidak menyelesaikan langsung Yahudi dengan kehendaknya, dengan sifatnya yang mutlak? Itu kan gampang, kecil. Digoyang Yahudi akhirnya mati semuanya sebagaimana Allah pernah membinasakan pasukan Gajah Abraha dengan contoh yang sederhana. Burung yang membawa batu-batu dari neraka, selesai gitu. Allah itu memberikan ujian kepada kita yang bernama Palestina dengan adanya Yahudi, dan Allah berikan itu pada kehidupan ini, dan tidak langsung Allah gulung itu orang Yahudi. Itu karena Allah itu pengen untuk memberikan ujian, dan selembar ujian itulah yang bernama Palestina. Sekali lagi ini ada kaitannya dengan pembahasan kita. Makanya menolong mereka, makanya dengan kita memberikan apa yang kita lakukan untuk mereka itu luar biasa. Ini merupakan sebuah pembuktian atas keimanan kita dari sebuah doa yang kita ucapkan. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa yang mendapatkan siratal mustaqim? Kita kaitkan dengan surat An-Nisa 69 tadi. Salah satunya para syuhada, orang yang hari ini sedang betul-betul mereka berdiri, mereka menyambut serangan dari Yahudi, mereka tetap bertahan, mereka membalas sesuai dengan pertolongan Allah kepada mereka. Kita mencintai mereka supaya kita mendapatkan kehidupan, kita mendapatkan keberkahan dari sebuah realisasi ketika kita mengucapkan doa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi dosakah kita kalau tidak menolong orang Palestina? Dosa besar.
Mau bicara masalah politik, tidak politik. Orang yang tidak membela Palestina hari ini dosa besar. Kita tentunya bersyukur sekali ya. Sampai kita menjumpai maaf, non-muslim saja, ada pendeta, ada orang-orang beragama Kristen yang semoga Allah memberikan kebaikan untuk mereka atas pertolongan mereka, dukungan mereka kepada orang Palestina. Ini sekaligus untuk menegur orang-orang muslim yang mengaku dirinya muslim, yang tidak memberikan kewajiban mereka untuk menolong orang Palestina. Oh, kenapa Allah kirimkan orang-orang yang tersentuh hatinya dari orang-orang Kristen, para pendeta-pendeta yang baik gitu, yang mereka memberikan dukungan. Ini sebenarnya cara Allah juga untuk negur orang-orang muslim hari ini yang mereka itu tetap tidak peduli dengan apa yang terjadi di Palestina. Ya. Jadi wajibkah kita menolong mereka? Wajib. Kewajiban ini tidak usah untuk diragukan dan tidak perlu untuk dibantah. Ini wajib hukumnya. Ya. Karena apa? Simpel, sederhana. Saya ambilkan sebuah contoh. Sebuah contoh begini. Ada sebuah riwayat yang datang dari baginda Nabi. Nabi mengatakan, udibat imra'atun fi hirratin sajanata la hiya atlaqatha wa la hiya ta'kulu min khashasyil ardi. Ada seorang perempuan disiksa oleh Allah gara-gara menyiksa kucing di dalam kamar. Kucing itu dimasukkan kepada kamar, ditutup, dikunci rapat. Dikunci dan ditutup rapat. Lalu kucing itu kelaparan, ngeong-ngeong, tidak dikasih makan. Tidak pula dibuka pintunya supaya dia mencari makan sendiri. Dan kucing itu akhirnya kejang-kejang mati. Perempuan itu disiksa. Kalaulah membiarkan kucing saja, mati, seorang perempuan disiksa oleh Allah. Dan itu dikatakan oleh Nabi, ada message, ada pesan yang luar biasa dari baginda Nabi. Kenapa kok masalah kucing ini dimasukkan dalam sabdanya? Untuk memberi pesan secara langsung kepada manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Loh, kamu biarkan kucing mati, kamu dosa besar. Dan bisa masuk neraka. Apalagi membiarkan seorang manusia dan orang-orang yang beriman, mereka mati. Ya. Dan masalah Palestina itu bukan hanya masalah agama Islam. Masalah orang-orang Kristen yang mereka diserang di gereja-gereja mereka. Masalah kemanusiaan ini. Terutama kalau adalah yang diserang orang beriman, menjadi lebih berat lagi. Ya, kalaupun ada narasi yang mengatakan ini gara-gara Hamas, karena mereka yang melakukan serangan pertama kali, gimana sih? Kok kita bisa menerima narasi itu dari mana? Ibaratnya begini, ada orang yang sedang melakukan pembelaan terhadap apa yang menjadi miliknya, lalu kita rame-rame mengatakan, oh ini gara-gara Hamas ini. Loh, gimana gara-gara Hamasnya? Ibarat analogi sederhananya. Saya berjalan naik mobil. Ada orang numpang. Saya kasih tumpangan. Lalu setelah saya kasih tumpangan di perempatan jalan, dia nendang saya. Mukulin saya. Saya tidak kuat dipukulin. Akhirnya saya keluar dari kursi saya. Jatuh. Pintu terbuka sebelah kanan. Saya jatuh. Lalu dia dengan santainya pindah dari kursi depan bagian kiri, pindah ke kursi depan bagian kanan. Ditutup pintunya. Saya berdarah-darah. Lalu dia dengan entengnya melaju dengan mobil curian. Lalu saya di belakang karena tidak kuat untuk menyusul. Yang saya lakukan adalah saya melempari batu. Kadang saya lelah berhenti melemparin batu. Tapi ketika saya punya kekuatan lagi, saya lemparin batu lagi. Ketika saya menemukan tidak adanya batu, tiba-tiba saya menemukan ada senapan angin. Saya tembak dong pakai senapan angin karena saya menemukan jeder gitu. Terus, apakah tindakan saya ketika membela mobil saya yang diambil dan dirampas dengan dia memukuli saya akhirnya dianggap sebagai teroris? Lalu orang yang menjadi pencurinya dianggap sebagai orang yang dilindungi haknya dan HAM-nya? Kalau mau bicara tentang HAM, bicara dulu equal dulu. Dalam kondisi yang sama-sama satu levelnya. Tapi ketika ada orang yang merampas haknya orang, kembalikan dulu haknya orang. Setelah itu kita bicara tentang bagaimana prosedurnya hidup itu. Jangan ketika kita itu kayak orang yang main playing victim. Kayak orang NPD. Tahu NPD? Narcissistic Personality Disorder. Orang kalau NPD yang biasanya sudah parah secara psikologi, orang NPD itu nggak bisa. Orang NPD itu kebiasaannya apa? Kebiasaannya itu playing victim. Dia yang salah, tapi dia akan mencitrakan dirinya jadi korban. Itu NPD dalam dunia psikologi. Lah,
Israel itu big NPD state dia itu. Negara NPD paling besar. Sudah dia yang salah, dia yang mengambil haknya, tapi dia begitu santainya menempatkan bahwasanya, oh kami ini korban. Karena kami diserang. Loh, kamu itu diserang karena kamu sedang mengambil haknya orang. Jadi kalau ada orang yang masih membela Israel sebagai penjajah, Yahudi itu sebenarnya mungkin sama-sama orang NPD gitu. Ya. Makanya akhirnya apa? Ya itulah playing victim. Jadi akhirnya kita, sekali lagi kita agak melebar, inilah yang menjadikan kita paham sekali. Jadi akhirnya inilah yang memberikan kepada kita sebuah sikap gitu loh. Kenapa kita harus bersikap jelas dalam masalah Palestina ini? Karena mereka itu orang-orang syuhada. Dan ini termasuk salah satu kaitannya dengan apa yang kita minta pada surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Allah jelaskan dalam surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Dan orang-orang yang mati syahid selain derajatnya para nabi dan para rasul. Dan kita memberikan loyalitas untuk mereka. Bukan karena mereka butuh kita. Kita yang butuh mereka untuk menunjukkan bahwasanya supaya kita diberikan jalan. Dalam hidup kita itu supaya diberikan berkah dengan membantu orang-orang yang mereka itu dipilih oleh Allah untuk menjaga wilayahnya. Ketika mereka, banyak di antara mereka dipilih oleh Allah untuk mati syahid. Yang kita doakan semacam itu terjadi di kehidupan barzah mereka. Yang kita mendoakan, yang kita membantu mereka supaya keberkahan itu bisa ada pada kehidupan kita. Supaya kehidupan kita selalu mendapatkan petunjuk dari apa yang kita dapatkan. Supaya apa yang kita kelola pada kehidupan kita tidak pernah jauh sebagaimana trennya para nabi, para rasul, orang yang cinta kebenaran, para syuhada dan orang solih ketika memiliki lifestyle di dalam mengurus kehidupan mereka. Jadi kita itu sebenarnya meminta ihdinas siratal mustaqim itu apa? Minta lifestyle kita itu kayak lifestyle-nya para nabi dan para rasul. Ya sudah lifestyle-nya kita, cara berpikirnya kita, kurikulumnya kita, edukasi kita, narasi kita. Ya Allah, sebagaimana para nabi dan para rasul dan orang yang cinta kebenaran dan orang yang mati syahid dan orang solih. Itu yang kita minta. Nah gimana kita akan mendapatkan kenikmatan itu? Kalau orang-orang solih, orang-orang yang mati syahid di depan kita tidak memberikan loyalitas. Meminta hidupmu supaya mendapatkan jalan. Jadi orang yang diberikan nikmat. Tapi ketika kamu diperlihatkan oleh Allah, ini loh orang-orang yang diberikan nikmat, salah satunya orang-orang solih, salah satunya orang-orang yang mati syahid di wilayah Palestina. Tapi kamu cuek, bagaimana kamu akan mendapatkan siratal mustaqim? Dan keberkahan itu bisa hilang seketika dari kehidupan kita. Ini semoga kita paham. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Belum selesai, masih ayat yang ke-7. Ini part yang keberapanya, kalau nggak salah 3 atau 4 kalinya. Tapi Masya Allah, disinilah kita paham. Yang paling penting yang kita jadikan spotlight kajian kita siang ini itu apa? Tidak ada kebutuhan kita yang paling agung, kecuali kebutuhan kita mendapatkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa sih? Lifestyle-nya kita sebagaimana lifestyle-nya para nabi dan para rasul. Cara kita mengelola harta, cara kita ketika mengelola keluarga, cara kita mengelola keluarga kita, harta kita, cara konsep kita berpikir dan yang lainnya. Kita harus mendapatkan lifestyle-nya sebagaimana orang yang dikasih nikmat oleh Allah. Orang yang dikasih nikmat oleh Allah itu 4. Para nabi dan para rasul, orang yang cinta kebenaran, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang mereka salih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah semakin menegaskan pemahaman kita terhadap setiap tadabbur kita kepada setiap ayat di dalam Al-Quran.